Halo guys, kembali lagi bersama gua Pino Movies. BTW, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Pada kesempatan kali ini, Pino mau membahas atau mereview sebuah film yang mengisahkan seorang medis yang mencari informasi penyebab kematian seorang jasad yang ditemukan di sebuah rawa. Saat mereka hendak menelusuri rawa itu, mereka tidak sadar bahwa mereka masuk ke dalam sarang ikan gabus genetika yang suka memangsa apapun di rawa tersebut. Oke lah, daripada kita menunggu lama-lama, mending kita langsung masuk aja ke dalam videonya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan like and subscribe aja. Juga dinyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Pino lainnya. Film dibuka kita diperlihatkan kepada seorang pria yang bernama Bopak sedang memancing di sebuah rawa untuk menyantap ikan gabus nanti malam. Ketika ia hendak meraih sebuah umpan yang ia pasang di tengah danau, tanpa diduga ada sesuatu yang telah menarik umpan tersebut. Lalu tiba-tiba, tanpa disangka ada sesuatu yang telah mendudut Bopak ke dalam air hingga modar seketika. Beberapa waktu kemudian, scene memperlihatkan kepada seorang ahli medis yang bernama Sam. Dan terlihat ia sedang memeriksa sebuah jasad yang ada di pinggir danau dengan kondisi yang amat sangat memprihatinkan. Lantas, ia pun berpendapat jika luka terhadap jasad yang telah ia temukan akibat dari gigitan seekor binatang buas. Tak lama kemudian, ia pun dihampiri oleh seorang kepala medis yang bernama Agus. Di saat itu pula si Agus pun menceritakan kepada Sam bahwa ada penemuan sebuah mayat di pinggir rawa yang telah ditemukan oleh seorang sheriff. Lalu ia pun menyuruh kepada Sam untuk pergi ke Otley guna memeriksa apa penyebab kematian dari mayat itu. Mendengar perkataan tersebut, Sam pun bergegas pergi dengan mobil kreditannya. Setibanya ia di sana, ia pun langsung ditunjukkan kepada sebuah mayat yang diduga mayat tersebut merupakan Bopak yang ada di scene awal tadi. Dan menurut seorang sheriff di sana, jika penyebab kematian Bopak akibat dari gigitan seekor buaya. Akan tetapi Sam yang mendengar hal itu pun menyangkal pernyataan tersebut lantaran gigi seekor buaya terlalu pendek untuk menyebabkan luka seperti ini. Di keesokan harinya, Sam yang berniat mengunjungi lokasi kematian Bopak, ia pun melakukan kerjasama dengan seorang departemen satwa liar yang bernama Mary. Dalam perjalanan mereka, ia pun melihat ada seekor buaya di tepi rawa dan gobliknya bukannya kabur, malah mereka menghampiri buaya tersebut. Ketika ia menghampiri buaya itu, tanpa disangka buaya tersebut sudah tersisa babatoknya saja. Lantas, Mary pun berpikir jika buaya itu mati akibat terkena baling-baling kapal nelayan sekitar. Mendengar ucapan tersebut, Sam pun melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, ia pun melihat ada seorang nelayan yang bernama Elmer. Kemudian, Sam pun bertanya kepada Elmer apakah ia mengenal Bopak. Ia yang mendengar hal itu pun menjelaskan bahwa salah satu temannya yang bernama Ricardo telah membawa mayat Bopak kepada seorang sheriff tadi. Mereka yang mendengar perkataan dari Elmer meminta bantuan kepadanya untuk bertemu dengan Ricardo. Sesampainya ia di tempat kediaman keluarga Bopak, mereka pun langsung disambut hangat oleh saudara Bopak yang bernama Roland dan Bobby, yang menanyakan apa maksud dan tujuan mereka datang ke sini. Mereka pun menjelaskan jika mereka adalah orang yang bertugas untuk mencari tahu penyebab kematian Bopak. Dan menurut Roland sendiri, bahwa saudaranya yang bernama Ricardo telah membungkus dan mengantar mayat Bopak kepada seorang sheriff. Sementara itu, Bobby pun berkata kepada mereka setelah kematian Bopak, Ricardo tidak ingin bicara oleh siapapun. Setelah lama-lama berbincang, mereka pun memutuskan untuk bertemu dengan Gloria yang diduga sebagai istri dari Bopak.
Ketika mereka di dalam rumah, terlihat ada Eliza, Gloria bersama Denny yang tengah membahas soal konser Blackpink esok hari. Kemudian Sam pun meminta waktu kepada Gloria untuk memberitahu posisi terakhir kematian Bopak. Gloria pun menjelaskan jika ia sendiri tidak mengetahui apa penyebab kematian dari suaminya itu. Lalu ia pun memberitahu kepada mereka ada sebuah kapal beberapa mil ke hulu namun penumpangnya menghilang secara misterius. Sam yang mendengar hal itu pun meminta tolong kepada Elmer untuk menunjukkan kapal tersebut. Setibanya mereka di kapal, Mary pun menduga bahwa kapal ini merupakan kapal milik orang Cina. Di saat itu pula Sam pun mencoba untuk mengaktifkan radar yang ada di kapal, akan tetapi ia mengira bahwa itu sudah tidak berfungsi. Tidak hanya itu, mereka pun mendapati satu buah unit sirip ikan namun nampak begitu besar dari seekor ikan pada umumnya. Dirasa tidak mendapat petunjuk apapun, mereka pun berniat kembali ke rumah Gloria. Lalu, apa yang terjadi? Yeah. Come on, Elmer. Tanpa diduga, ada yang telah menarik Elmer masuk ke dalam air sehingga mereka yang panik pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, scene memperlihatkan kepada seorang anggota pemburu bernama Anton yang sedang menelpon bosnya bernama Jeff. Diketahui sebuah kapal yang terbengkalai tadi merupakan salah satu kelompok pemburu mereka untuk menangkap makhluk yang ada di dalam rawa. Lalu, Anton pun menjelaskan kepada Jeff bahwa ia telah menerima sinyal dari kapal itu setelah 3 bulan menghilang secara misterius. Sehingga Jeff yang mendengar hal itu pun menyuruh kepada Anton untuk melakukan pemburuan kembali. Sementara itu, mereka yang terpukul atas kematian Elmer, Sam pun menyuruh kepada mereka untuk segera pergi dari tempat ini karena ia menyadari bahwa ada makhluk berbahaya yang sedang mengintai mereka. Sam juga memutuskan untuk pergi esok pagi lantaran terlalu berbahaya jika mereka memaksa untuk pergi sore ini di mana pelabuhan cukup jauh hingga bisa tiba malam harinya. Di malam harinya saat mereka sedang makan malam, Gloria pun bertanya kepada Sam sebenarnya dari mana Sam berasal. Sam yang mendengar hal itu pun menjelaskan jika rumahnya tidak jauh dari tempat ini dan ia dulu bersekolah di sebuah STM jurusan mesin yang suka ngebore up motor racing. Jelas saja hal itu membuat denyut-denyut Lope kepada Sam sehingga Elisan pun berkata, berarti AA selain seorang medis bisa juga dong ngebore up mesin aku. Tentu saja Neng, kalau mau dibore up berapa cc pun AA bisa kok. Di sisi lain, Roland yang sedang bersantuy di atas rumahnya, ia pun mendengar ada suara gemuruh dari dalam air yang sontak. Ia pun berniat untuk mencari asal sumber suara tersebut. Lalu, apa yang terjadi? Ya, ia pun melihat ada seekor ikan gabus di depan rumah. Lantas ia pun menyuruh kepada Bobby untuk segera melihatnya. Akan tetapi tanpa diduga, Roland pun dicaplok oleh sesuatu dari dalam air hingga buntung seketika. Bobby yang menyaksikan hal itu pun begitu syok dan berteriak sehingga Sam beserta keluarga Gloria pun bergegas untuk memastikan apa yang telah terjadi di luar sana. Ketika Bobby hendak menuju ke rumah Gloria menggunakan kapalnya, lalu tiba-tiba tanpa diduga ada yang telah mendorong kapal Bobby hingga ke tengah rawa. Sontak hal itu pun membuat mereka untuk bersiap-siap melawan makhluk misterius yang ada di dalam air. Akan tetapi
Pada akhirnya Bobby pun dimukbang oleh ikan gabus genetik yang ada di sana. Di tengah api karung Singen, Sam pun berniat untuk pergi bersama mereka menggunakan kapal milik Danny karena ia mengetahui jika kapal itu cukup menampung banyak orang dan begitu cepat. Ketika Sam mencoba menaiki kapal tersebut, tanpa disangka makhluk itu menghantam kapal Danny hingga terguling masuk ke dalam air. Dalam situasi yang amat meliarkan, Eliza pun berinisiatif ke rumah Roland untuk menjalankan mesin kapal yang ada di dalam rumah Roland dengan cara menaiki sebuah ember yang diikatkan pada sebuah tali yang terhubung di antara rumah Gloria dan Roland. Akan tetapi si ibu pun melarangnya karena ia mengetahui saat itu digunakan ketika usia Eliza menginjak 12 tahun. Namun karena ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka semua, Eliza pun dengan terpaksa harus melakukannya. Di tengah perjalanan talinya pun terputus sehingga ia pun bergegas menaiki dengan cara manual. Lalu apa yang terjadi? Hampir saja ikan itu mencaplok Eliza. Sontak mereka yang melihat Eliza dalam situasi berbahaya langsung menembak ikan tersebut. Ketika ia di dalam, sayangnya mesin itu tidak berfungsi yang membuat Eliza terjebak di sana. Sementara itu Ricardo yang tengah menyiapkan sebuah alat pancing dengan menggunakan seekor ikan lele. Ketika ia melakukannya, ia pun langsung diserang oleh ikan tersebut. Akan tetapi ia berhasil membunuh ikan gabus itu menggunakan bedil FF tanpa skinnya. Tidak cukup membunuh ikan itu, ia pun mengambil jerawan ikan tersebut untuk ia makan. Di saat ia memakan jerawan itu, tanpa diduga ada ikan lain yang menyerang Ricardo hingga tewas seketika. Di sisi lain, Eliza yang sedang mencuci bajunya karena telah dilumuri oleh darah ikan tersebut, tanpa disangka saluran yang ada di dalam rumahnya mengalir ke dalam perairan rawa sehingga hal itu pun membuat ikan gabus lain menyadari keberadaan Eliza. Lalu apa yang terjadi? Tanpa diduga ikan itu menerobos masuk ke dalam rumah dan syukurnya Eliza masih bisa menyelamatkan dirinya. Akan tetapi ketika Mary sedang melihat kobaran api yang mulai membesar di rumah Ricardo, namun sialnya bedil yang terbakar itu membuat pelatuknya tertarik hingga menembakkan bedil itu tepat di wajah Mary sehingga hal itu pun membuat Mary tewas di tempat. Tidak hanya itu, sang sutradara pun meminta agar si tabung gas 3 kilo itu terlempar hingga ke rumah Roland dan membuat Eliza yang terjebak di sana pun harus ngabeledug terlempar ke tengah rawa. Sam yang melihat hal itu pun segera menolong Eliza, akan tetapi ketika ia hendak membawa Eliza ke rumah itu, ikan itu pun muncul dan menyerang mereka. Namun sebelum menyerang mereka, Gloria pun memancing ikan itu dengan mengalirkan darah yang ada di tangannya sehingga hal itu pun bisa memancing ikan tersebut. Ya, pada akhirnya Gloria pun modar karena telah menolong mereka. Belum cukup dari situ, si ikan pun mulai menghancurkan penyanggal yang ada di bawah rumah hingga membuat mereka terjebak di atas rumahnya. Di tengah keputusasaan mereka, tibalah Jeff bersama kelompok pemburu lainnya. Namun baru saja sampai di sana mereka pun langsung dihantam oleh ikan tersebut. Ketika mereka sedang berenang, salah satu rekannya pun tewas akibat terkena baling-baling bambu dari kapal mereka. Di saat mereka di atas rumah, Jem pun menjelaskan kepada mereka jika ikan yang telah menyerang manusia adalah hasil ikan gabus genetika dari Cina. Dalam perbincangan mereka, Anton pun langsung dimukbang oleh ikan itu yang sontak Jem pun segera menyelamatkan Anton.
Akan tetapi bukannya mendapatkan Anton, ia malah dihampiri oleh ikan tersebut. Beruntung sekali Jeff berhasil selamat lantaran Sam telah menembakkan ikan itu dengan pistol suarnya. Dirasa situasi sudah aman, Jeff pun berniat untuk ke kapal guna menyelamatkan mereka semua. Tapi sebelum menaiki kapal, Jeff pun berkata kepada mereka untuk menuruti apa saja yang telah ia perintahkan. Mendengar perkataan tersebut, mereka pun dengan terpaksa menurutinya. Dalam perjalanan mereka, si Jeff pun membawa Sam ke sebuah tempat yang dimana itu adalah betina dari ikan gabus tersebut. Lalu Jeff pun menyeru kepada Sam dan anggotanya untuk turun menangkap ikan itu. Jika ia berhasil menangkap ikan itu, ia akan dibayar mahal oleh perusahaan di Cinanya. Jelas saja Sam pun menolak untuk menuruti perkataannya. Karena ditodong sama Peceng, dengan terpaksa Sam pun harus melakukannya. Ketika mereka di dalam sarang ikan itu, tanpa disangka anggotanya tiba-tiba saja menghilang. Sam yang menyadari hal itu pun segera pergi meninggalkan Jeff. Setelah Jeff modar, ikan itu pun mulai mengejar mereka. Namun sialnya, Danny pun terjatuh di tepi rawa akibat diseruduk oleh ikan tersebut. Kemudian Sam pun berinisiatif untuk menghabisi ikan itu dengan cara baling-baling yang ada di kapal. Sontak ia pun langsung menyuruh pada Eliza untuk lompat bersama dengannya. Pada akhirnya rencana Sam pun berhasil membunuh ikan tersebut. Karena ikan itu sudah mati, Sam dan Eliza pun berniat untuk mencari keberadaan Danny. Di sisi lain, Danny yang terlihat sedang terjebak di sebuah lumpur hisap, ia pun dihampiri oleh orok ikan gabus itu lalu memakan Danny hingga tewas seketika. Dan film pun sudah berakhir. Ya, segitu aja pembahasan review film gua kali ini. Gua Adan pamit dulu. See you next time. Bye-bye.